Oke, selamat datang kembali di channel Wira Pneumatik, mana di video sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara membaca detail pada simbol pneumatik yang tertera pada valve. Ya. Kemudian untuk di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pemilihan coupler, hose, terus penggunaan coupler terhadap hose, penggunaan coupler terhadap FRL, dan relief valve. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, itu coupler. Kemudian ada contoh gambar coupler, jenis coupler, ukuran coupler, dan diaplikasikan digunakan untuk apa. Untuk contoh gambar coupler yang pertama, sini gambarnya seperti ini. Jenis coupler. Jenis coupler ini PH, plug hose. Ukuran coupler ya. Ukuran coupler ini PH 20, PH 30, PH 40, PH 400, PH 600, PH 800. Diaplikasikan atau digunakan untuk apa? Untuk hose 1/4, 3/8, setengah in, 3/4, 1 in. Kenapa ini disebut PH plug hose? Dari mana kita bisa mengenal ini biar lebih mengingat ya? PH singkatan dari plug hose. Ini plug, ini hose. Jadi kalau kita butuh coupler yang berhubungan dengan hose, pasti ya ada bahasa hose. Ya. Tinggal kita butuh apa? Oh, kita butuh plug gitu. Berarti PH plug hose seperti itu. Contoh gampangnya untuk mengingat. Kemudian contoh gambar coupler pada nomor 2 di sini SH socket hose ya. Ukuran couplernya SH 20, 30, 40, 400, 600, 800 ya. Ini SH 20, 30, 40 ini kode, hanya kode. Jadi untuk mempermudah di mana 20 ini ukuran aslinya itu untuk hose 1/4. SH 30 itu untuk 3/8. SH 40 itu setengah in, 400 setengah in, 600 3/4, 800 1 in. Jadi penamaan ini untuk mempermudah standarisasi. Karena ini banyak common-nya atau banyak persamaannya. Berbeda merek tapi satu spesifikasi. Misalkan SH20, mungkin mereknya bisa apa aja. Cuma ukuran yang udah pasti, itu pasti socket hose. Dan SH20 ini pasti 1/4. Kemudian contoh gambar coupler nomor 3 ya. Nomor 3 di sini jenis couplernya PM, plug male. Ini plug, ini male. Ya. Drat ini. Ukuran couplernya di sini ada PM10, PM20, 30, 40, 400, 600, 800. Ini digunakan untuk treat ya. Treat ini maksudnya digunakan entah kalian ke valve, entah ke regulator, entah pada relief valve ya. Intinya apa? Intinya ini berhubungan dengan drat ya. Dratnya RC ya. Kemudian contoh gambar coupler nomor 4, ini gambarnya seperti ini. Ini SM socket male, ukuran coupler SM10, 20, 30, 40, 400, 600, 800. Untuk ukuran ini sama. Untuk ukuran sama. Yang membedakan itu ya SM, PM. Kalau ukuran 10 ya pasti di sini 1/8.
20/4, itu pasti sama. Kemudian contoh gambar coupler nomor 5. Jenis coupler ini PF ya, plug female. Plug female. Female ini drat dalam ya. Biasanya spray gun menggunakan coupler seperti ini. Untuk ukurannya sama. PF 20, 30, 40, 400, 600, 800. Kemudian contoh gambar coupler nomor 6. Gambarnya seperti ini. Jenis couplernya SF atau socket female. Ukuran couplernya atau disebut SF10, 20, 30, 40, 400, 600. Digunakan untuk apa? Sama ini drat dalam. SF10 1/8, SF20 1/4, SF30 3/8, SF40 setengah, SF400 setengah, dan SF600 3/4 in ya. Kemudian di sini ada gambar coupler juga, cuma coupler ini bisa dibilang lebih spesialis ya, bisa tubing to tubing ya. Ini coupler tubing to tubing, bisa juga drat, bisa soket SM, PM. Ukuran couplernya atau jenis couplernya KK130S. Untuk jenis couplernya ini KK130S. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, itu hose ya. Hose atau selang ya. Yang biasa kita sebut hose atau selang. Yang biasa kita sebut selang kalau orang. Terus ukuran hose 1/4, 3/8, setengah in, 3/4, 1 in, dan seterusnya. Maksud dan seterusnya itu 1/4, 1/3/8, 1/2, 1/3/4, 2 in. Itu ada. Diameter dalam yang biasa digunakan di dunia industri atau di pabrik-pabrik ya. Bisa kita gunakan itu untuk power source-nya 3/8 setengah ya. 3/8 dan setengah. Itu tergantung juga berapa pressure yang kalian butuhkan. Di saat kalian membutuhkan hanya 1 MPa ya, atau 10 bar, kalian bisa menggunakan ini. Cukup untuk pressure 1 MPa. Di sini saya akan bahas sedikit. Di sini ada tulisan. Ini diameter 9, 1,5 MPa. Diameter 9 ini 3/8. Diameter 12. Di sini ada diameter 12, 1 MPa ya. Di sini setengah in. Jadi kalau kalian melihat ada hose ukurannya diameter 9, itu ukuran hose-nya 3/8. Jika kalian melihat diameter 12, maka ukuran hose tersebut setengah. Kadang pada hose itu tidak semuanya tertera ukuran seperti ini. Yang ada yang langsung tulisan 3/8 dan juga setengah. Dan ada juga yang seperti ini. Kemudian kita lanjut pada bagian 3, pemasangan coupler dengan hose. Kadang bagi pemula pasti belum tahu persis pemasangan coupler dengan hose itu yang standarnya seperti apa. Di sini saya akan jelaskan contoh gambar pemasangan hose dengan coupler yang standar. Nomor 1 seperti ini. Di sini ada plug, hose, klem hose, ini hose-nya, ini klem hose, di sini plug hose. Ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat, pemasangan seperti ini kurang tepat. Kita lanjut ke nomor 2. Sini ada socket hose, klem, terus di sini kemudian hose, klem, socket hose. Ini juga kurang tepat. Bukan tidak bisa digunakan, tetapi kurang tepat ya. 3.
ini plug, ini hose. Ini tepat, ya. Ini tepat. Kenapa di sini kurang tepat? Nomor 2 kurang tepat, ya. Kenapa pada nomor 1 keterangannya kurang tepat, nomor 2 kurang tepat? Ya, karena nanti kalau kalian merangkai seperti ini, hose kalian tidak akan bisa digunakan pada mesin lain, ya. Tidak akan bisa digunakan pada mesin lain, tidak standar. Sama juga nomor 2 ini. Kalian menggunakan seperti ini, hose kalian tidak akan bisa digunakan pada mesin lain. Tidak sama, tidak common, ya. Penggunaan hose ini digunakan untuk jangkauan sumber angin ke mesin yang akan kita install, ya. Baik jangkauannya dekat ataupun jauh. Biasanya lebih sering digunakan apabila jangkauannya jauh, karena apabila jangkauannya dekat, biasanya menggunakan spiral hose. Lebih efisiennya menggunakan spiral hose. Contohnya seperti ini. Di sini soket, di sini plug. Nah, sini plug, sini soket, sini plug, sini soket. Seperti itu. Kesimpulan, apabila kalian menggunakan hose 3/8, maka kita membutuhkan klem hose 3/8 sampai dengan 3/4, ya, atau dengan 1 in, itu tidak masalah. Koplernya pH 30 serta PM 40. Apabila kalian menggunakan hose setengah in, maka kita membutuhkan klem hose setengah in sampai dengan 1 in, kopler pH 40 serta PM 40. Di sini ada keterangan. Di sini ada keterangan klem hose setengah in sampai 1 in. Ya, biasanya di klem hose itu ada keterangan seperti itu. Jangan kalian menggunakan hose setengah in, kemudian kalian membeli klem hose setengah in. Karena pernah ada case atau masalah, ya. Kita beli setengah in klemnya, yang kita gunakan hose setengah in, ternyata setengah in itu tidak bisa untuk mengklaim. Tetapi memang benar di klem hose tersebut ada tulisannya setengah in. Makanya usahakan kalau menggunakan hose, terus kemudian menggunakan klem hose-nya tersebut di-up minimal 1 kali dari hose yang kita gunakan. Ya. Sudah tahu kan klem hose seperti apa? Nah, seperti ini klem hose. Di sini saya menjelaskan ini supaya pemula bisa cepat memahami. Kopler ke tub. Ini kopler ke tubing. Cara bukanya, saya tarik yang bagian sini. Gini, ya. Tarik, ini lepas. Ini stop. Cuma ini tidak ada angin buangnya, langsung tutup saja. Ini on, off. Cara pasangnya ini sama dengan tekan ini di ini tekan. Nah, ini sih tekan udah langsung bisa. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video yang bermanfaat selanjutnya, serta komen di bagian bawah. Dan jangan lupa juga untuk share pada teman-teman kalian, terutama bagi teman-teman kalian yang masih pemula yang ingin belajar pneumatik. Untuk pembahasan video selanjutnya, pada step kelima, kita akan membahas bagaimana caranya memasang kopler terhadap regulator, kopler terhadap relay valve, dan regulator. Bagaimana
pemasangannya agar tidak terjadi kesalahan 2 kali, 3 kali, maka di video selanjutnya saya akan coba jelaskan pemasangannya seperti apa. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.